Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali, tentu dengan suasana yang senantiasa kita semangat untuk membenahi diri, senantiasa membenahi hati sampai kita benar-benar menghadap Allahu Rabbi dan akhirnya mendapat ridho ilahi. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sudah beberapa waktu yang lalu kita awali dari kita sekedar menyinggung nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran. Kali ini sudah nyampe pada surat Baro'ah atau surat Taubah. Sudah saya singgung tentang kenapa di surat Baro'ah ini tidak diberi bismillah. Ada yang mengatakan karena ini sebenarnya rangkaian dari surat Al-Anfal. Jadi aslinya bisa dibilang termasuk Al-Anfal, makanya tidak dikasih bismillah. Itu sebagian pendapat. Ada yang mengatakan karena ini terkait apa yang ada dalamnya, di kandungannya adalah berperang, jadi kalau mau berperang nggak usah bismillah. Atau ada yang menerangkan bahwa karena yang paling pas adalah beliau Nabi tidak menganjurkan untuk membaca bismillah. Itu alasan yang paling pas. Hakikinya wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini tidak bahkan diharamkan baca bismillah di awal surat Baro'ah. Kalau di pertengahan makruh. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Baro'ah yang artinya lepas atau lebaran. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan mulai dari dulu waktu beliau Nabi masih sugeng bersama sahabatnya itu namanya juga bersanding atau kadang berselisih dengan orang selain Islam, orang kafir, orang musyrik. Maka beberapa kali beliau Nabi itu sampai melakukan yang namanya peperangan. Ini boleh jadi karena mereka yang memusuhi kita atau mereka diajak damai nggak mau dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam itu yang sangat dijunjung tinggi adalah akhlakul karimah. Bahkan misi yang utama beliau adalah u'iftu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya apa dalam hal ini, dalam konteks taubah ini? Kita tentu secara kesan bahwa peperangan itu identik dengan kekerasan, kekejaman, tipu muslihat, terus berdarah-darah dan sebagainya. Namun demikian di dalam Islam ternyata meskipun peperangan tetap ada aturan mainnya, ada etikanya. Bahkan kita ambil contoh skala kecil saja yang namanya membunuh hewan saja. Di dalam Islam itu diatur caranya, ada etikanya, ada akhlaknya. Yaitu misalnya alat yang dibuat membunuh harus benar-benar tajam dalam rangka biar hewan yang kita bunuh, taruhlah ayam misalnya, ini tidak merasakan kesakitan yang berkelanjutan, atau tidak lama-lama merasakan sakit. Ini bagian dari etika, bagian dari kita ikut merasakan bahwa yang sedang dibunuh adalah sakit. Jadi bagaimana agar supaya di saat prosesi membunuh atau menyembelih ayam ini, si ayam tidak merasakan kesakitan yang lama, maka dianjurkan pisaunya atau alatnya harus sedemikian tajamnya. Itu salah satu contoh. Demikian pula dalam peperangan. Peperangan itu dalam dua kubu, dua golongan sedang berseteru berperang ini, maka di suatu saat kalau sudah mengadakan perjanjian untuk gencatan senjata, untuk berhenti sementara waktu, entah karena sebab apa, maka kalau memang kedua kubu ini kok sepakat, ya terjadilah kesepakatan
mungkin dalam kurun waktu sekian hari, sekian minggu kita gencatan senjata. Maka inilah satu transaksi atau satu perjanjian yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Di saat mengadakan perjanjian ini harus berhenti sebentar atau sementara waktu, maka ya kedua belah pihak, dua golongan sedang berseteru dan berperang harus mematuhi kesepakatan ini. Sekali lagi harus mematuhi kesepakatan ini. Artinya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, diharamkan salah satu dari keduanya atau keduanya itu sampai mengadakan satu siasat tipu muslihat, misalnya pesannya mau sepakat dengan gencatan senjata, kemudian dia mengadakan satu rekayasa atau apa namanya berusaha untuk menipu, maka usaha penipuan ini adalah tidak dibenarkan. Meskipun sebagaimana saya sampaikan tadi, peperangan adalah kental sekali dengan yang namanya tipu muslihat. Tapi tentu tipu muslihat yang diperbolehkan. Karena dalam kasus ini, kasus dia ingin melanggar perjanjian, tentu ini tipuan yang tidak diperbolehkan. Yang jelas sekali lagi, andai ada satu perjanjian untuk kita sepakati gencatan senjata dalam kurun waktu yang ditentukan, maka itulah yang harus dipatuhi oleh kedua golongan, dua kubu. Nah, dalam surat Bara'ah ini si golongan mukmin membaca dengan jelas adanya indikasi, adanya tanda-tanda untuk orang kafir yang mereka akan mengkhianati perjanjian. Meskipun belum terjadi, namun terbaca jelas bahwa ini ada tanda-tanda pengkhianatan. Maka di saat itulah Allah dan Rasulnya membubarkan perjanjian atau melemaskan perjanjian. Artinya si mukmin boleh menyerang, si mukmin boleh mendahului, tentu dengan adanya indikasi yang kuat bahwa mereka mau mengkhianati perjanjian. Bara'atun minallahi wa rasulih. Artinya apa? Kita tidak boleh menunggu. Kita jangan, bagi orang mukmin, jangan menunggu harus ada benar-benar pengkhianatan. Dari adanya gelagat saja, ada indikasi sudah diperkenankan untuk kita menyerang atau kita melakukan satu tindakan yang akhirnya bagi si pihak orang kafir itu akan menghentikan pengkhianatan itu, atau dengan penyerangan ini mereka kalah. Karena apa? Coba renungkan. Andaikan kita menunggu untuk mereka benar-benar berkhianat, sementara kita sudah melihat indikasi yang kuat, tanda-tanda yang jelas bahwa mereka akan berkhianat, maka kita akan benar-benar terpuruk nantinya. Sekali lagi kita akan benar-benar dengan serangan yang mendadak mungkin, atau dengan rekayasa yang sedemikian lidiknya mereka, maka kita justru akan dalam posisi yang terjepit, terhimpit, kita akan terdesak dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam aturan dalam tuntunan ini bahwa kalau memang si golongan mukmin benar-benar menyaksikan atau menyelidiki saat itu ada indikasi yang kuat, tanda-tanda yang jelas kalau mereka mau berkhianat, kita segera mengambil tindakan. Dan ini diperbolehkan, diizinkan. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Maka saat itu langsung diserukan fasihu fil ardi arba'ata asyuri wa alamu annakum ghairu mu'jizillah. Jadi kita anggap dengan adanya indikasi yang kuat tentang akan adanya pengkhianatan, langsung perjanjiannya dibubarkan, dan saat itu langsung ada ultimatum, ada pengumuman bahwa mereka diberi waktu selang 4 bulan untuk berada di Mekah atau tidak membuat ulah di Mekah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Sekali lagi dari awal tadi saya sampaikan bahwa ternyata dalam hal apapun kita diperintahkan untuk beretika. Entah itu etika kepada Allah, etika kepada Rasulullah, etika kepada sesama umat Islam, etika kepada di luar Islam, bahkan sesama makhluk. Inilah ajaran Islam yang mana tentang etika, tentang tata krama itu sangat dikedepankan.
Makanya tidak heran bahwa beliau Nabi misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan perilaku agar supaya perilakunya kita itu perilaku yang akhlakul karimah, perilaku yang mulia di sisi Allah, di sisi manusia, dan di sisi makhluk. Yang mana ini misi utamanya lagi adalah bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah berfirman bahwa saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Itu diawali dari tadi karena adanya etika. Coba kita kilas balik kembali yang tadi tentang menyembelih hewan saja dengan cara yaitu dengan etika bahwa alatnya harus dengan tajamnya. Termasuk juga kalau kita kembangkan, kita itu tidak diperkenankan dengan sewenang-wenang, dengan sekonyong-konyong tanpa ada alasan tiba-tiba menebang pohon, tiba-tiba mematahkan dahan atau merusak daun. Itu di dalam Islam tidak diperkenankan. Yaitu tadi karena hakikinya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Makhluk semua itu hakikinya adalah membaca tasbih. Karena dengan dibunuh, dengan dihilangkan, atau dengan dirusaknya, akan semuanya menghilangkan tasbihnya makhluk. Sama itu jangan dikira mereka itu tidak punya naluri, tidak punya rasa, karena hakikinya mereka juga diberi perasaan, juga diberi naluri. Ini terbukti dari dulu pernah Nabi mimbar yang sering didudukinya. Tentu kalau kita melihat mimbar sesuatu barang yang mati, tapi ternyata di saat beliau Nabi sudah tidak duduk di situ, maka si tempat duduknya itu merasa rindu, merasa ingin diduduki. Ini cermin bahwa segala apa yang ada, meskipun terkesan atau meskipun kita melihat itu benda mati, tapi hakikinya adalah besok pada saatnya kalau Allah menghendaki untuk dihidupkan, untuk bisa bicara, tentu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Karena pada saatnya nanti ternyata kalau Allah menghendaki di saat memberi saksi kepada makhluk hidup, kepada orang Islam di pengadilan Allah, kepada manusia, maka itu semuanya akan terjadi. Seperti di situ dalam satu contoh, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Saat itu kulit ini bisa bicara, tangan bisa bicara, bahkan kaki jadi saksi. Saat itu ditanya si pelakunya sendiri, orang yang sendiri, kenapa kamu kok bisa bicara? Maka jawabnya, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Karena ini yang semua atas izin Allah. Allah lah yang membuat saya bisa bicara, menyaksikan ini semua. Jadi kalau sementara ini, saat ini kita sedang menyaksikan bahwa kelihatannya ada namanya barang mati, makhluk mati, tapi ketahuilah, sadarilah bahwa semua itu sebenarnya kalau sudah dikehendaki untuk hidup, ya hidup. Bisa bicara, mensaksikan juga akan memberi saksi pada kita. Makanya besok Allah akan menampilkan saksi-saksi yang ada di lingkungan kita, termasuk anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, lingkungan kita yang tempat kita berpijak, tempat kita berdiam diri. Nah, dari itu marilah kita tingkatkan ketakwaan, kewaspadaan, bahwasanya apa yang selama ini kita katakan makhluk mati seakan-akan tiada guna, tapi sebenarnya mereka semua bisa memberi saksi kepada kita. Demikian saudara-saudaraku rahimakumullah, semoga sekilas kelumit membawa pencerahan, membawa manfaat, barokah, maslahat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.